Halo bro, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, konten kali ini Mang Udok bakal bahas motherboard Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2. Apa sih yang paling oke di motherboard ini? Apa cocok buat rekomendasi? Penasaran? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdakrus. Oke bro, Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2 ini bawa sejumlah fitur unik dan mumpuni yang bisa ditawarin kepada pengguna modern. Cuma buat harga, konsumen perlu rogoh kocek cukup dalam, di mana harga Mobo ini bisa nyampe kisaran 7,4 jutaan lebih. Angka yang tentunya terhitung cukup mahal buat sebuah motherboard. Di sisi lain, ada Mobo Z790 yang lebih murah di pasaran. Meskipun harga buat seri premium mungkin nilainya masih terhitung sama dengan Z790A dari Asus ini. Tapi beneran layak nggak buat rekomendasi? Nah, overall desain mungkin sangat menarik, bisa dukung estetika yang lebih mencolok. Apalagi Mobo ini punya warna Armor White Edition yang cukup anggun. Cuma warnanya ternyata nggak sepenuhnya putih. Mang Udok cek lebih detail, bagian armornya itu nyampur antara putih sama silver. Agak disayangin sih, padahal kalau putih semua kan bisa lebih mantap. Tapi itu preferensi pribadi sih. By the way, ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2 ini bawa ukuran ATEX. Terus ada sejumlah fitur yang bisa mudahin pengguna saat masang perangkat lain di Mobo. Pertama pastinya slot key release. Ini bisa mudahin pengguna lepas pasang VGA misal di slot PCIe utama. Terus ada M2 key latch. Lepas pasang SSD nggak perlu lagi baut. Cuma pasang armornya tetap pakai baut biasa sih. Dan yang paling unik itu antena Wi-Fi bawaan yang disebut key antena. Intinya pasang antena Wi-Fi nggak perlu diputar lagi. Tinggal dicolok langsung aja pakai mekanisme snap-in. Terus bagian port I/O juga ada tombol clear CMOS. Fungsinya buat reset BIOS dengan cepat. Terus ada juga BIOS flashback. Itu memungkinkan user update BIOS cepat tanpa CPU atau memori yang terpasang. Nah, total slot PCIe bawaan Mobo ini ada 3. Slot utamanya udah dukung PCIe Gen 5x16. Di bawahnya ada slot PCIe 4.0x16 sama PCIe 3.0x1. Nah, kalau RAM totalnya ada 4 slot. Tipe memori yang didukung DDR5 up to 8000 MHz OC. Pertanda dukungan overclocking RAM bisa lebih oke. Terus hal paling mumpuni lainnya di Mobo ini ada di konektivitas. Kalau gigabit LAN 2,5 Gbps mungkin udah biasa. Cuma hadirnya Wi-Fi 7 bawa opsi yang lebih superior. Meskipun koneksi Wi-Fi 7 belum merata di Indo atau malah belum ada, Mobo ini bawa aset berharga ke depannya buat kecepatan internet yang jauh lebih baik. Di sisi lain, Mobo ini juga bawa sejumlah port unggulan, termasuk USB-C 20 GB per second maupun USB A 3.2 Gen 2. Nah, USB bagian port I/O belakang totalnya ada 12. Jadi pasang banyak perangkat di Mobo masih sangat memungkinkan. Buat storage, Z790A Gaming Wi-Fi 2 mungkin masih terbatas buat generasi slot M2 bawaannya. Ini masih ngedukung M2 SSD Gen 4. Cuma jumlahnya ada banyak, totalnya ada 5 slot. Terus jumlah slot SATA ada 4. Kalau audio, bawaannya itu pakai kodek ALC 4080 yang ngedukung ROG Supreme FX 5.1 Surround Sound. Fiturnya cukup ngejanjiin. Meskipun port audio jack bawaan kayaknya lebih disederhanain. Port I/O belakang cuma ada 3 slot aja.
By the way, Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2 ini siap buat dukung CPU Intel terbaru, termasuk generasi ke-14 maupun selanjutnya. Sorotan utama Mobo ini adalah kualitas VRM yang kokoh dengan power phase 16+1+2. Jadi Mobo ini tentunya bisa ngedukung CPU dengan TDP tinggi dan setidaknya bisa maksimalin performanya. Selain itu ada juga fitur AI overclocking yang diklaim bisa konfigurasi CPU dan pendinginan buat kinerja optimal. Sementara ada juga fitur Dim Flex. Ini bisa ngasih kemampuan overclocking memori tingkat lanjut buat para antusias. Nah, semua opsi ini ada di BIOS bawaan Mobo. Terus aktifin salah satu fitur ini bisa cukup mudah. Nah, ngomongin BIOS nih, updating BIOS bisa mudah, nggak ribet. Utilitas Easy Flash prosesnya nggak lama, terus ngebaca external drive nggak banyak kendala. Informasi utama yang penting buat user kayak fitur XMP, di mana aktifin memori OSI profile di Mobo, istilahnya bisa beda. Sebutannya itu AI Overclock Tuner. Nah, di BIOS juga ada pilihan buat ngatur settingan performa biar maksimal, atau buat ngejaga suhu nggak terlalu tinggi banget. Ada istilah Asus Multicore Enhancement. Di sini kalian bisa maksimalin kinerja dengan ngehapus semua batasan, atau pilihan Remove All Limit tapi suhu dibatasi. Nah, nanti Mang Uduk tes lah, apa perbedaannya signifikan banget atau enggak. Jadi, mari kita nunjukin performa motherboard ini. Nah, biar performanya maksimal, Mang Uduk pakai komponen mumpuni di antaranya. Pertama, Mang Udok mau nunjukin tes performa CPU di Cinebench R23 pakai settingan BIOS Asus Multicore Enhancement antara auto, enable, sama enable tapi suhu dibatasi max 90 derajat Celcius dan AI overclocking. Nah, hasilnya ternyata cukup mengejutkan. Skor auto dan Asus Multicore Enhancement enable tanpa suhu dibatasi ternyata hasilnya jauh lebih baik dibanding AI overclocking. Ini bisa jadi catatan penting, meskipun cooler Noctua NHD15 ternyata nggak bisa maksimalin kinerja 14900K di Cinebench. Nah, setelah diperhatiin, fitur power limit 1 di settingan auto dan multi-core enhancement yang enable ternyata nggak dibatasi. Kalau settingan yang suhunya max 90, PL1-nya dibatasi max 253 watt sesuai TDP bawaan CPU, termasuk yang AI overclocking. Kabar baiknya, yang suhu dibatasi setidaknya bisa ngejaga CPU lebih adem. Max beneran nyampe 90 derajat Celcius. Kalau AI overclocking, kayaknya dia ngelihat potensi cooler bawaan. Terus suhu max-nya itu nggak lebih dari 95 derajat Celcius. Beda banget sama power limit yang nggak dibatasi. Max suhu bisa nyampe 100 derajat lebih loh. Nah, suhu yang dibatasi bisa oke buat jaga prosesor saat kerja tinggi. Cuma itu ngaruh ke kinerja, meskipun nggak signifikan banget sih. Kalau AI overclocking, jika pakai cooler superior tentu hasilnya bisa lebih baik. Tapi kalau coolernya kurang maksimal, kinerja bisa turun buat ngejaga suhu. Kalau overall suhu motherboard sih overall aman. Idle-nya nggak lebih dari 36 derajat Celcius. Terus saat kerja tinggi up to 41 derajat Celcius. Suhu VRM juga terhitung masih lampu hijau. Max-nya itu nyampe 62 derajat Celcius. Kualitas cooling Mobo overall ngaruh dan terhitung positif. Sayang aja cooling SSD M2 dirasa masih agak kurang. Suhu max-nya itu bisa nyampe 58 derajat Celcius. Meskipun masih normal buat SSD Gen 4, ini harusnya bisa lebih baik. Apalagi kan kita bicara Mobo 7 jutaan loh. Dan minus lainnya sebenarnya potensi overclocking memori. Maksimalin overclocking memori di Mobo ini agak terbatas. Cuma buat tipe memori tertentu aja buat optimasi kayak fitur Dim Flex. Bisa diwajarin juga sebenarnya, apalagi seri ini nggak dikhususin buat overclocking terbaik buat memori. Kayaknya cuma seri Apex aja yang paling oke. Nah, overall, motherboard Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi 2 unggul di konektivitas, fitur ramah pengguna, default bawaan juga bisa lebih baik. Jadi user nggak harus ngatur banyak hal, settingan bawaannya udah oke tuh. Di sisi lain, estetika juga menarik dan berwibawa. Sayang aja kinerja OSI RAM agak terbatas, tapi sebenarnya bukan minus berarti sih. Meskipun yang jadi catatan utama mungkin di harga yang terhitung cukup tinggi. Buat rekomendasi masih bisa, apalagi Mobo ini bisa jadi investasi berharga ke depannya. Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi itu dia ulasan singkat motherboard Asus Z790A Gaming Wi-Fi 2. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.